muslimina amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahul alim. Adik-adik siswa-siswi Al-Musri yang dimuliakan oleh Allah, tadi dari kemarin kita sudah membahas lebih jauh tentang Ibu Kartini. Tetapi kita sebagai seorang muslim, artinya kita sebagai siswa yang ada di sekolah muslim ini, bertanya-tanya apakah ada hubungannya Raden Ajeng Kartini ini dengan Islam? Ada tidak? Nah, Raden Ajeng Kartini itu mempunyai sebuah buku yang novel yang terkenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang. Ternyata ini tadinya itu dari ayat Al-Quran, Fiz zulumati ilan nur, ya. Jadi kalau kita baca sejarah, Ibu Raden Ajeng Kartini ini adalah seorang Jawa yang berdedikasi menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Jawa. Jadi Raden Ajeng Kartini itu perannya sangat baik di dalam Islam, yaitu menerjemahkan Al-Quran dari bahasa Arab ke dalam bahasa Jawa. Salah satunya yang terkenal itu adalah Fiz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya. Dan orang mengenalnya habis gelap terbitlah terang. Itu siswa dan siswi SMP Al-Musri, kita bisa lihat itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 257, ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yaitu Allah memimpin orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Ya, itu. Jadi fiz zulumati ilan nur. Nah, itu. Jadi yang ingin Bapak sampaikan di sini bahwa sebenarnya Raden Ajeng Kartini ini bukan hanya penggerak emansipasi wanita. Memang pada zaman dulu wanita, terutama pada masa Belanda, wanita itu hanya 3 ur, ya. Di dapur, di sumur, satu lagi silakan terjemahkan sendiri. Jadi dulu itu para wanita itu tidak boleh sekolah, cukup bisa membuat ngajen sambal, dia cukup menjadi seorang wanita. Ternyata berkat Raden Ajeng Kartini ini, wanita sekarang boleh menjadi dokter, boleh menjadi penyanyi lah, seperti Adia, seperti Wulan, seperti Elin. Itu jangan malu-malu untuk kita shoot, tampilkan di YouTube. Tidak, siapa tahu nanti seperti Fatin berikutnya, kan? Haris J itu dari YouTube. Jadi kalau Anda tidak mempublish ke YouTube, sekarang kan media yang paling efektif itu untuk suara itu dan video itu di YouTube. Ya, jadi jangan malu-malu. Kalau Bapak share ke YouTube, Pak isin kekening. Jadi justru itu kebaikan, ya, kebaikan ladang dakwah. Nah, bahkan Islam lebih dulu menjadikan kaum wanita sebagai sesuatu yang sangat berharga, bahkan di atas laki-laki. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus, kaum wanita itu jadi orang yang seorang keluarga atau suatu keluarga yang melahirkan wanita itu dianggap sebagai aib. Bahkan baru lahir dikubur hidup. Pernah dengar, kan? Tetapi ketika Islam muncul, Nabi bersabda, al-jannatu tahta min aqdamil ummahat. Artinya ada yang tahu? Al-jannatu, surga itu, tahta min aqdamil ummahat, berada di bawah telapak kaki ibu. Jangan Anda itu lihat mana surga ini, bukan itu. Maksudnya di bawah keriduan ibu. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang harus saya hormati? Jawabnya ibu. Lalu siapa lagi? Ibu. Setelah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibu. Setelah itu ayah. Ibu, kemudian ayah. Jadi Islam itu sudah mengangkat
derajat kaum wanita itu melebihi laki-laki. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat yang namanya wanita, yaitu An-Nisa, tidak ada Rijal. Walaupun begitu, tetap dalam masalah keluarga, rumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pemimpin keluarga dan ibu itu pemimpin bagi anak-anaknya. Imam Syafi'i, Albert Einstein dan lain sebagainya itu bisa menjadi seorang yang besar karena didikan ibu. Jadi ini calon-calon para ibu ini. Tapi pesan Bapak itu, ibu itu memang lebih peka dalam perasaannya ya. Jadi jangan sekali-kali menyakiti seorang wanita. Itu pesan saya. Kebetulan prianya pada nggak ada ya. Saya di sini sendiri saya. Kenapa ya? Kenapa? Karena memang ditakdirkan seperti itu. Seperti sakitnya masa haid kan sakit ya. Saya alhamdulillah sudah lebih dari 17 belum pernah haid ya. Alhamdulillah. Sakitnya kemudian nanti kalau yang melahirkan sakit juga. Pokoknya banyak merasakan. Oleh karena itu jangan sekali-kali menyakiti perasaan wanita karena itu sangat peka. Bahkan Umar bin Khattab pada waktu itu ya habis capek karena memang wanita itu jasanya luar biasa ya, sudah memasak, kemudian mendidik anak-anak banyak. Jadi harus menghargai kaum wanita. Bahkan Rasulullah pernah menjahit bajunya sendiri. Ketika pulang malam tok 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 tok, nanti dibukain assalamualaikum, nanti dibukain Rasulullah tidur di luar. Menayuna tok tok buang itu tidak boleh ya. Islam justru lebih dahulu daripada Ibu Kartini untuk mengangkat derajat kaum wanita, tidak setara, bahkan melebihi derajat kaum pria. Walaupun sekarang wanita selalu menjadi objek karena itu tidak mengamalkan ajaran Islam. Tetapi juga ya harus ada ketentuan-ketentuan yang lain ya, yang nanti akan pelajari mungkin oleh guru yang bersangkutan. Itu saja tambahan dari Bapak. Mudah-mudahan Ibu Kartini ini yang wafat di usia muda 25 tahun tetapi sudah menghasilkan karya, bahkan menjadi panutan bagi negeri Indonesia. Dia kan 25 tahun sudah wafat, tapi karena dia menulis buku, maka buku itu berbicara kepada kita ya. Jadi Anda jangan takut menulis puisi, buku publish di internet atau dibukukan. Seperti itu nanti dibukukan. Jadi suatu saat kita bisa dikenal oleh generasi-generasi berikutnya. Jangan meninggalkan daily curhatan-curhatan yang saya seperti ini, kekasih saya memutuskan, saya di PHP-in, jadi baper dan lain sebagainya. Itu jangan ya, jangan dipublish ya. Cukup diri kita yang tahu dan itu rahasia. Jangan di Facebook ya. Yang di Facebook curhat jangan, orang lain sedunia jadi tahu ya. Mark Zuckerberg juga jadi tahu. Karena saya bukan orang Facebook, jadi saya kurang tahu ya. Tapi kalau Facebook ada, tapi jarang Facebook. Saya kurang suka Facebook. Itulah saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu hal yang ingin Bapak sampaikan, hadis gelap terbitlah terang itu adalah terjemahan dari Fiz Zulumati Ilan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.